Bismillahirrahmanirrahim. Marasil Istiqlal Indonesia As-Sadis As-Sab'in Tarikh 17 min Agustus Am 2020 sayubda. Ibtida'an min hadha al-barnamij yadkhulu qaidul marasim ila midanil marasim. Amaru qaidul marasim ila a'da'i yasta'iddu. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Siap, gerak. Yadkhulu mudiru marasim ila midanil marasim. Ihtiram ila mudiru marasim tahta qiyadati mudiru marasim. Apa? Upacara segera dimulai. Laksanakan. Tilawatul Quran sayuqaddimu lakum tilawatahu akhuna Ifan Taufiq. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Awalam yahdi lilladina yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga
tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduk dukanya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka dengan dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia Watan Indonesia Raya Bitibai Tiramihi. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Gerak. Hadirin dipersilakan kembali. تنزيل الفكري بالهذا قائمة تحت اختيار مدير المراسم. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. قراءة الناصية مبادئ خمسة البنجسيرة. قراءة الناصية قوانين أساسية نظام مسار قراءة الاستقلال الإنجليزية. Proklamasi kami, bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebijakan adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh pimpinan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istirahat di tempat, gerak. Sama-sama bersurat syukuran kepada rakyat Indonesia hari ini 11 Agustus 2021, bersama umat Islam dapat memperingati hari kemerdekaan bertepatan dengan awal tahun baru Islam 1444 karena setidaknya kita bisa merenungi dan menikmati pesan besar dari dua hal ini, yaitu pesan ketuhanan dan pesan perjuangan. Saya ingin menyampaikan dua hal penting dalam kesempatan pada hari ini, berkaitan dengan Pancasila dan kedua terkait dengan pesan perjuangan. Sudah selayaknya bangsa Indonesia bersyukur dengan adanya falsafah dasar negara Pancasila, salah satunya terutama terdapat sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Perdebatan rumusan ideologi Pancasila ini tentu memakan waktu panjang dan sengit hingga Allah menakdirkan kita menghayati Pancasila sebagaimana yang kita kenal saat ini. Tentu juga ini tidak terlepas dari kontribusi, upaya, pandangan, dan pemikiran tokoh-tokoh Islam saat itu, diantaranya Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Habib Usman Cokro Suyoso, Kiai Haji Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Teguh Muhammad Hasan. Para tokoh Islam ini telah banyak berjibaku dengan pandangan hidup dan frameworknya yang sangat khas Islam dan menentukan arah jalan bangsa Indonesia, sehingga Pancasila menjadi satu pandangan yang tidak berseberangan dengan Islam. Hanya saja sayangnya kita saat ini tidak sedikit yang
telah mengesampingkan spirit sila-sila dasar dalam Pancasila ini, salah satunya pandangan ketuhanan yang Maha Esa. Saat ini kita hidup di zaman di mana anak-anak bersekolah menuntut ilmu tidak dengan pandangan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka melepaskan pandangan ketuhanannya, melainkan demi materi duniawi semata. Mereka bersekolah hanya agar untuk dapat bekerja. Padahal sekolah atau tidak bersekolah, manusia mestilah bekerja, menghidupi diri dan keluarganya. Pandangan ketuhanan yang diperjuangkan tokoh-tokoh Islam ketika itu kini tidak diserap lagi oleh generasi saat ini. Padahal itu sangat sesuai dengan ajaran-ajaran para ulama dan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang banyak menjadi rujukan di kalangan pondok-pondok pesantren dan termasuk kita juga mempelajarinya, memberikan nasihat yang patut kita cermati dan kita amalkan. Yang bagi ayat muta'allim fi thalabil ilmi ridha Allah wa darul akhirah. Izalat al-jahli an nafsihi wa an sa'iril juhal wa ihya'ad din wa ibqa'al Islam fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Sudah selayaknya seorang penuntut ilmu dalam mencari ilmu, niatkannya untuk mencari keridhaan Allah dan kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri maupun dari orang-orang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Fa inna baqa'al Islami bil ilmi. Sungguhnya pelanggengan Islam itu harus dilakukan dengan ilmu. Juga pesan ulama besar Imam Al-Ghazali dalam muqaddimahnya, di awal muqaddimahnya ia menuturkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa'lam ayyuhal haris al-muqbil al-iqtibasil ilmi al-mudhir min nafsihi sidqa rabbah wa fartu ta'atusi ilaihi innaka in kunta taqsid bi talabil ilmi al-munafasah wal mubahata wa taqaddumu 'ala al-aqran wastimalatu wujuhin nasi ilaika wa jam'u tawhid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Ketahuilah wahai orang-orang yang bersemangat dalam menimba ilmu, yang terlihat dari dirinya kesungguhan cinta dan tinggi dahaga kepada pengetahuan agama. Jika engkau dalam mencari ilmu memiliki tujuan untuk bersombong, merasa lebih dari orang lain, mencari pujian di hadapan manusia, dan mengumpulkan materi dunia dengan agama untuk kepentingan belaka, maka sesungguhnya engkau telah melangkah dalam menghancurkan agamamu, rusak jati dirimu, dan menjual akhirat demi duniamu. Inilah yang telah meruntuhkan Islam dari kepemimpinan dunia ketika berada di puncak kekuasaannya dalam sejarah, yakni terlena dengan dunia. Bukan mustahil jika ini juga bisa menimpa generasi bangsa kita. Pesan kedua yang ingin disampaikan adalah pesan perjuangan. Betapa Islam memiliki konsep perjuangan yang sangat khas, yang ini sangat tabu untuk dibicarakan karena memiliki stigma negatif, yaitu semangat berjihad. Semangat inilah yang membuat umat Islam dari mula generasi para sahabat hingga para tokoh perjuangan kemerdekaan menyimpannya di dalam dada. Mereka bersamaan dengan kalau kita tahu kalimat apa yang masih diucapkan Bung Tomo demi untuk membangkitkan keberanian rakyat Indonesia mengusir kembalinya Belanda dan Sekutu dari Indonesia, tidak lain itu adalah ucapan Allahu Akbar. Kalimat takbir inilah membakar seluruh jiwa semangat rakyat Indonesia sehingga berani maju karena menganggap seluruh perjuangannya adalah berada di jalan Tuhan. Sungguh kita telah kehilangan jihad. Jangankan memilikinya, istilah jihad sendiri saja sudah dikabulkan maknanya. Bahkan untuk menolong orang lain yang kesusahan di tengah jalan, untuk belajar mengulang pelajaran, apalagi sampai mengulang bacaan Al-Quran pun jihad hendak dipisahkan darinya. Mahasiswa menulis tugas kuliah tidak lagi dengan semangat jihad. Anak-anak sekolah masuk ke ruang kelas tidak dengan semangat jihad. Mereka lesu, mereka tidak bergairah, mereka tidak tahu apa yang ingin dituju. Mereka hanya memerlukan ijazah untuk mudah bekerja, bukan sebagai penanda ilmu. Kita lupa besarnya nilai ilmu dan pendidikan. Padahal menafkahi keluarga bukan cuma persoalan dunia, tapi adalah sebuah laku jihad. Mendidik anak-anak adalah sebuah laku jihad. Seringkali kita kesal ketika situasi normal kita diganggu oleh anak-anak dan kita dibuat susah olehnya. Sementara orang-orang yang sedang berjihad tentu akan siap berkorban dalam keadaan susah apapun. Itulah saat-saat roh jihad hilang dari seluruh sendi kehidupan kita. Karena apa? Karena kita telah memutus mata rantai dunia ini dengan akhirat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang mendirikan salat, yang menginfakkan sebagian rezekinya baik secara terang-terangan maupun sembunyi, mereka adalah orang yang mengharapkan kedatangan yang tidak. Terakhir satu pesan ingin saya sampaikan seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya ma'asyaral qura, irfa'u ru'usakum faqad wadama lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu ayyaman nas. Ya ma'asyaral qura, irfa'u ru'usakum faqad wadama lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu ayyaman nas. Wahai kalian para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Quran, angkatlah kepala-kepala kalian. Telah jelas bagi kalian sebuah jalan, berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan janganlah kalian menjadi beban bagi hidup orang lain. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berapa? اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكتاب أبقى والقلب أتقى وتوبة الأنقى وعلى آله وأصحابه وتبعهم أهل الكبر والرقى. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Kau berikan kepada bangsa kami. Atas ridha yang kuasa Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya tenangkanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita, memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-71. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah, Kau pencipta yang menimpahkan sendiri segala anugerah, Kau Maha Pemurah yang telah menugerahi kami negara yang indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah, yang telah memberi kami kemerdekaan yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah. Demi nama-nama Agung-Mu yang maha indah, demi sifat-sifat suci-Mu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaan-Mu yang serba indah. Anugerah kami, pemimpin kami dan bangsa kami, kepekaan melangkap dan mensyukuri keindahan anugerah-Mu. Keindahan merdeka dan kemerdekaan, dengan hidup dan kehidupan, dengan manusia dan kemanusiaan, dengan kerja dan pekerjaan, dengan sederhana dan kesederhanaan. Ya Malikal Mulki, Ya Allah, yang Maha Kuasa, Maha Perkasa. Jangan pasakan atas kami karena dosa-dosa kami, penguasa-penguasa yang tak takut kepadamu dan tak mempunyai belas kasihan kepada kami. Allah bangsa kami, pemimpin yang hatinya penuh dengan keindahan, kecahayaan kasih sayang-Mu, sehingga kasih sayang yang melimpah beruahi rakyatnya. Jangan Engkau berikan kepada kami pemimpin yang merupakan isyarat kemurkaan-Mu atas bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, sungguh masih panjang perjuangan bangsa kami, masih berat beban di pundak kami, dan alangkah lebih berat lagi beban di pundak para pemimpin kami. Kurniakanlah kepada kami para pemimpin yang kami sikap yang amanah dan ketakwaan. Jadikanlah mereka sebagai suri tauladan kami,
Janganlah engkau hukum kami atas ketidaktahuan dan ketidakmampuan kami dan para pemimpin kami dalam membina negeri ini. Bimbinglah kami dan para pemimpin kami untuk mengelola negeri ini. Janganlah engkau palingkan kami kepada keburukan setelah datang kepada kami petunjuk. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al baldatan Indonesia baldatan thayyibah kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizqaha ragadan min kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wadkhulna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. مدير مراسم يخرج إلى المراسم يخرج إلى المراسم إلى المراسم Ini tadi nggak dibaca ya? Lewat. شكرا لكم أيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya. Ya udah.